Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali secara virtual. Dan program HNQ kita pagi hari ini masih di surat At-Talaq ayat 6 dan ayat 7 insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, mudah hafalnya, mungkin hafalannya insyaallah. Semuanya sudah Lili dari Bontang, Ustazah Sulastri juga dari Bontang, Ustazah Ani Handayani dari Sangatta, Ustazah Khutmawati dari Surabaya, Ustazah Rita dari Timika, Ustazah Roshda Wafi, Ustazah Titik Sona, Bondowoso, dan Ustazah Windy. Sahabat-sahabat yang lain juga akan segera masuk ya. Baik, seperti biasa kita Ustaz Baihaqi memandu di fungsi kita persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ustaz-ustazah rahimakumullah, para peserta Hayya Nutqin Qur'anana dimanapun ustaz-ustazah berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa Allah berikan semangat untuk terus bertahan istiqomah sampai kita tuntas di juz 28 dan mudah-mudahan Allah perkenankan perjalanan kita tidak hanya berhenti di juz 28 saja, namun kita juga nantinya bisa selesai 28 juz. Sehingga secara hitungan matematis kita tinggal 2 juz. Tuntas 30 juz. Baik, ustaz-ustaz sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini, di weekend atau di liburan kali ini, di hari Ahad tepatnya di tanggal 2 ya, sudah masuk di bulan baru. Di tanggal 2 bulan Mei, kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah. Dan di pertemuan yang sudah yang ke-51-nya di HNQ ini. Masya Allah, panjang sekali ya. Di pertemuan ke-51 ini, kita akan bersama-sama menghafalkan surah At-Talaq ayat 6 sampai dengan ayat 7. Dan insya Allah tadabbur kita di pagi hari ini bertemakan nafkah saat iddah. Sesuai dengan nama suratnya, kita masih membahas terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan talak ya. Dan sudah lama sekali kita belum membahas al-mawdhumah al-khaqaniyah, dan insya Allah pagi hari ini kita akan membahas al-mawdhumah al-khaqaniyah bersama dengan Ustaz Rifki di bait yang ke-12 sampai dengan bait yang ke-14. Kalau tidak salah kemarin di pertemuan sebelumnya, di nazam sebelumnya itu menjelaskan terkait dengan qiraah sab'ah ya. Nah, bagaimana dengan bait yang ke-12 sampai dengan 14? Jangan sampai dilewatkan. Mari kita ikuti sampai selesai dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita semuanya. Baik, Ustaz-ustazah, mari kita mulai perjumpaan di pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Namun saya juga tetap tidak akan pernah lupa untuk membakar semangat di pagi hari ini ya, sehingga kita tidak hanya tuntas tapi juga semangat untuk mengikuti program menghafal di juz 28. Hayya nutqin Qur'anana, hayya binasyab, Allahu akbar. Baik, kita mulai dengan baca suratul Fatihah bersama-sama. Du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, mari kita hafalkan surah At-Talaq ayat 6 sampai dengan ayat 7. Namun sebelumnya seperti biasa, sebelum kita ziyadah, kita awali dulu dengan murojaah hafalan kita, baik yang sudah lama kita hafal atau baru kemarin yang sudah kita hafal bersama-sama. Dan sebelum kita mulai, kami ucapkan mudah-mudahan saudara-saudari kita yang ada di Papua, khususnya di Jayapura, yang saat ini sedang mengalami trouble jaringan di seluruh jaringan internet ya, karena ada beberapa hal yang menjadikan jaringan di Jayapura, khususnya di Jayapura itu semua trouble ya. Perkiraan waktunya kurang lebih 1 sampai dengan 2 bulan. Sehingga praktis aktivitas yang mengharuskan adanya koneksi internet itu putus total ya, putus total apapun providernya. Tapi kalau telepon biasa nampaknya masih bisa ya, sesekali bisa. Tapi untuk jaringan internet itu kebetulan semuanya trouble. Sehingga di masa yang seperti ini yang semestinya membutuhkan jaringan internet di seluruh wilayah karena kita masih banyak harus berbasis dengan online, kondisinya belum menentu untuk tatap muka. Praktis saudara-saudari kita yang ada di Papua kurang begitu nyaman ya. Dan mudah-mudahan apapun kondisinya Allah mudahkan segala urusannya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sedang sayang dengan hambanya, dan tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah menghendaki segala urusan kita. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, di forum kali ini kita melanjutkan murojaah bait kita di surah Al-Mujadilah di ayat yang ke-11 sampai dengan akhir surat, yakni ayat ke-12 sampai ayat 22, dan insya Allah akan dipimpin langsung oleh tentunya yang sudah on kameranya ya. Kita coba nih bagaimana dengan Ustazah Sulastri dari Bontang untuk membersamai murojaah kita di Al-Mujadilah ayat 12 sampai dengan ayat terakhir atau di akhir surah Al-Mujadilah. Tafadhali Ustazah Sulastri, yang lainnya tidak hanya menyimak ya kalau bisa, tapi juga mengikuti biar mungkin hafalan kita. Baik Ustaz. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yadayya najwakum shadaqat. Baina yaday najwa. Ashfaqtum An tuqaddimu. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat.
Fa'id lam taf'alu wa taballahu alaikum wa aqimus sholah. Ya, fa. A'ashfaqtum an A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa'id lam taf'alu fataballahu alaikum fa'aqimus sholah. Fa'id lam taf'alu wa taballah baru fa'aqimus sholah. Gitu ya. Fa'id lam taf'alu diulang. Jadi Fa'id pakai fa'id lam taf'alu wa taballah. Setelah itu fa'aqi. Taf'alu wa taballahu fa'aqimus Alaikum sholata. ya. Fa'id lam taf'alu wa taballahu alaikum fa'aqimus sholah. Wa'id ya Ustaz. Fa'id. Wa'id taf'alu wa taballahu alaikum. Yang pertama dimulai dengan fa, yang kedua wawu, yang terakhir fa. Fa'id lam taf'alu wa taballahu alaikum fa'aqimus sholah. Fa'il taf'alu wa taballahu alaikum fa'aqimus sholata wa atuz zakah. Fa'id lam taf'alu wa taballahu alaikum. Mungkin dimulai dari awal, nanti akan terangkai sendiri ya. Ashfaqatum. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa'id lam taf'alu wa taballahu alaikum fa'aqimus sholata wa atuz zakah. Fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum fayahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Ulang lagi. Ma hum minkum, diulang. Ma lahum minkum. Ma hum minkum. Lahum. Ma hum minkum. Ma hum minkum wala minhum. Astagfirullah. Wa yahlifuna 'alal kadhibi. Wa, ya, pakai wa. Bilang alam tara ilal ladzina tawallaw. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum fayahlifuna 'alal kadhibi. Wayahlifuna, bukan fayahlifuna. Wayahlifuna. Pakai waw. Wayahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Diulang, Ustaz. Boleh? Ma hum minkum wa minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Ma hum minkum wala minhum. Minkum wala minhum. Lahum minkum. Ma hum minkum wala minhum. Ya. Lahum ma dulu. Ma hum minkum wala minhum fayahlifu. Wayahlifu. Pakai wawu ya. Oke. Ma hum minkum wala minhum wayahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun.
a'addallahu lahum azaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'lamun. Innahum sa'a ma kanu Ya'malun. iya. Ya'lamun. Ya'lamun. Ya'malun. Oh ya. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum azabum muhin. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun. Istahwaza alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Fa'ansahum. Misalnya banyak. Istahwaza alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Kak pakai dengan Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil azallin. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul khair. Ala inna hizballahi humul muflihun. Alhamdulillah. Baca Ustaz. Oke, baik. Syukran katsiran Ustazah Sulastri ya. Tentu harus tetap bersemangat ya. Karena bagian dari halangan rintangannya itu jikalau kita seakan-akan ada batu terjal yang membuat kita kurang begitu ingat dengan baik itu futur kadang-kadang muncul, kurang pede kadang-kadang muncul. Karena itu bagian yang selalu dinanti oleh setan nih. Ya, mudah-mudahan Ustazah Sulastri senantiasa bertahan dengan semangat di pagi hari ini ya. Baik, jazakillah khairan sekali lagi Ustazah Sulastri. Yang lainnya pun tidak menjamin juga
apakah selancar beliau atau bahkan kurang, tapi prinsipnya semangat Al-Quran harus kita tancapkan. Lebih-lebih ketika kita di forum menghafal Al-Quran, murojaah itu adalah yang nomor 1. Ya, setelah kita ziyadah bersama-sama. Baik, satu saat sekalian, selanjutnya kita akan murojaah qorib kita di surah At-Tolak yang kemarin sudah kita hafal bersama-sama di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Dan insya Allah akan dipimpin langsung Ustaz Ais. Bantu dong. Nah, yang lainnya kita simak dan kita ikuti tentunya. Tafadhali Ustaz Ais. Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin wallai lam yahidn wa ulatu ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahun Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahun. Wa may Ustaz ya. Yeah. Wa may yattaqillaha lam yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Kalau lam malah tidak jadi dong. Oke, diulang. Wa may yattaqillaha lam yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Zalika amrullahi. Apa ya Ustaz, lupa. Anzalahu. Oh ya. Zalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim ya lahu ajra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Alhamdulillah. Syukran kasiran jazakillah. Tapi setidaknya dua peserta kita, dua-duanya nih berusaha sebisa mungkin tanpa melihat. Itu sudah luar biasa ya. Oke, baik. Syukran katsiran jazakillah khairan Ustaz Sulastri dan Ustaz Ais yang sudah bersama kita di murojaah di pagi hari ini. Selanjutnya Ustaz sekalian, para peserta HNI rahimakumullah, kita lanjutkan hafalan kita di ayat berikutnya, yakni ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Lumayan panjang, tapi insya Allah tidak terlalu rumit ya, karena banyak kata-kata atau ayat yang pernah kita jumpai. Bukan sering, tapi pernah kita jumpai. Baik, saya akan bacakan secara tahqiq tentunya, temponya. Nanti silakan diikuti agar tidak terjadi terbelit dalam menghafal atau menjaga hafalannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan diikuti. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun. Hati-hati wa
Wa in kunna ulati hamlin. Di sini seringkali saya jumpai ragu-ragu. U-nya karena dipanjangkan yang sering terjadi. Ya. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa tamiru bainakum bima'ruf. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Itu ayat yang ke-6. Kita sekarang fokus di ayat berikutnya, di ayat yang ke-7 ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Baik Ustaz-Ustazah sekalian, sudah kita baca secara tahqiq di masing-masing ayat. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membaca dengan tempo tadwir. Lebih cepat dari tartil dan lebih pelan dari hadr. Ya. Oke, silakan disiapkan buku tahfidnya. Mari kita membaca bersama-sama. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yad'na hamlahun. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, alhamdulillah kita sudah baca 5 kali. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada para peserta HNK ini yang sudah on kameranya ya. HNK akan melakukan perjalanan yang tadi sudah kita mulai dari Bontang, lanjut ke Bekasi. Saya melihat semangat yang luar biasa nih. Kalau di layar nampaknya menunggu sekali. Kita berikan kesempatan nih. Benar apa enggak ya? Atau tegang lihatnya? Ustazah Anita, apakah menunggu atau tegang? Saya enggak tahu ya. Tafadhali Ustazah, kita bersama. Aduh, tegang Ustaz nih udah beberapa hari terlewat ini ketinggalan. Oke. Masih melihat ya Ustaz? Oh, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى
حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Oke, syukran jazakillah khairan. Saya saking semangatnya sampai melewatkan sopirnya nih. Masya Allah. Ini su'ul azab namanya. Aduh. Ustadz Mirza jadi terlewat nih ya. Oke, tafadhal Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Bayaki. Mudah-mudahan tabarukan ya, saya mendapatkan berkah untuk membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz Mirza. Afan ya, saya jadi terlupa kalau guru kita ini dilewatkan. Oke, baik Ustadz sekalian, saya melihat pemandangan yang berbeda dengan saudara-saudari kita yang ada di Papua nih. Kalau di Jayapura itu jaringan memang katanya sih putus total begitu ya. Kalau di selain Jayapura, saya lihat di Nabire sama di Timika Ustadz Arita dan Ustadz Wahab ini penampakannya berbeda. Apakah memang seperti itu ya yang terjadi di wilayah Papua di sana selain Jayapura begitu? Sehingga emang belakang background tuh tidak ada pilihan lain selain blur begitu ya? Saya blurkan Ustaz. Memang diblurkan enggak? Saya melihat Ustadz Wahab dan Ustadz Rita itu sama-sama juga blur. Atau Ustadz Wahab juga demikian? Memang sengaja diblurkan begitu? Betul Ustadz, saya sengaja diblurkan Ustadz. Tapi intinya koneksi jaringan di sana masih baik ya di Timika sama Nabire. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Saya yakin jaringan itu bagian dari makhluk Allah juga ya. Oke, tidak selalu ketika jaringan itu kurang baik kita tidak bisa on fire dalam aktivitas kita. Insya Allah justru ada hikmah di balik itu. Kita lebih kreatif, kira-kira seperti itu. Ada aja nanti jalan keluar ya. Seperti yang kemarin kita bahas, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yang bertakwa itu akan dapat jalan keluar. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Mereka yang bertakwa akan senantiasa mendapatkan jalan yang mudah
Nah, mudah-mudahan saudara-saudara kita nih dimanapun berada, termasuk salah satunya di Jayapura, Allah berikan kemudahan-kemudahan di setiap aktivitasnya, ya, dan keberkahan tentunya. Daripada saya hanya menyebut tanpa ada kesempatan, sekalian aja nih, langsung Ustazah Rita dari Timika. Kita off-kan screen-nya atau kita biarkan dulu? Belum pede Ustaz. Oh, boleh. Belum hafal semuanya. Sambil intip-intip aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Askinu min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhun. Diulang lagi, askinuhunna. Hati-hati hunnanya hilang tadi ya. Ya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhun litudayyiqu alaihin. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu hatta Fa'unfiku alaihinnya hilang. Hati-hati ya. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi fa'anfiqu mimma atahu Allah. Wa man qudira alaihi rizquhu. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La yukallifullahu nafsan illa ataha. Illa ma ataha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Baik, syukran katsiran. Jazakallahu khairan Ustazah Rita ya. Saya melihat yang baca Ustazah Rita, tapi yang tegang banyak orang itu. Entah kenapa, karena terbawa mungkin kali ya. Lah, saya lihat penampakan yang lain jadi ikut baper begitu ya, seakan-akan perasaannya hampir mirip dengan Ustazah Rita. Aduh nggak nyantol, aduh nggak kena begitu. Nggak jadi masalah ya. Oke, dari Timika kita lari sedikit agak jauh ke wilayah Jawa Timur dulu ya. Kita berikan kesempatan kepada nanti dulu deh Jawa Timurnya. Kita pending Jawa Timur, Jawa Barat dulu kayaknya. Ustazah Erna. Sudah beranikah kita off-kan screen-nya? Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Dibimbing Ustaz kan? Dibimbing teman-teman yang lain. Kalau saya mah perantara aja. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhun
ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Clean sheet bukan perkara yang sulit bagi Ustazah Erna. Amin Ustaz. Bagaimana dengan Ustazah Lisunil Imro'ati? Saya penasaran nih. Apakah sekeren Ustazah Erna kah? Kita off-kan screen-nya Ustazah Lisunil? Iya Ustaz. Nggak mau kalah juga ternyata. Tafadhali Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna hatta yad'na hamlahun wa in kunna ulati hamlin ada yang kurang tepat tadi, malah tertambah litudayyiqu alaihin, berhenti saja, diulang dari wala tudarruhun. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Berhenti saja. Nanti kalau diteruskan malah jadi salah. Langsung masuk ke berikutnya, itu waqaf ya. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahun fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Betul Ustaz? Ya, lanjut. Wa'tamiru bainakum bima'ruf fa in ta'asartum fatadurdi'u lahu usra liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih Oke, sudah betul, lanjut. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Alhamdulillah. Masih pertama, langsung mencoba tanpa screen. Sudah sangat luar biasa itu.
Karena ayat ini memang ayat yang di samping panjang, sedikit menguji sih untuk ingatan kita. Banyak ayat-ayat yang kemiripannya justru membuat kita mengecoh ya. Apalagi domir hunna dan yang lain ini. Terus termasuk zu sa'ati min sa'ati, ya, sekalipun agak ada kemiripan, kadang-kadang menjadikan kita agak sedikit ragu begitu. Ya secara praktek hampir miriplah dengan Ustadzah Lisunanil Imro'ati, bagaimana kalau kita mungkin agak sulit menangkap ya kalimat-kalimat yang akan kita hafal di ayat ini. Jadi tidak jadi masalah, forum seperti ini sangat membantu kita untuk mana ayat-ayat yang sekiranya perlu diantisipasi nantinya ketika kita menghafal atau bahkan menjaga hafalan, gitu ya. Baik, syukran katsiran sekali lagi Ustadzah Lisunanil Imro'ati. Tidak terasa saya tadi memberikan kesempatan itu dengan kota-kota yang sesuai dengan sajaknya. Nah, kalau tadi Ustadzah Sulastri, Ustadzah Ustadzah Nita itu kota-kota yang diawali dengan huruf B, Bontang, Bekasi, Bogor. Yang kedua, saya baru sadar kalau ternyata juga sama inisialnya. Ustadzah Rita, Ustadzah Erna, dan Ustadzah Lisunanil Imro'ati semuanya T. Menarik sekali ini ya. Timika, Tangerang, dan Trenggalek. Masya Allah. Tanpa tidak sadari, istimewa berarti. Mudah-mudahan yang kali ini kayaknya kita nih melihat ayat 6 sampai dengan ayat 7 itu sepertinya kalimat yang rumit. Nah, insya Allah dengan inisial yang tadi sama kotanya itu membuat kita terkenang dan oh jadi mudah nih ayat ini karena di titik-titik tadi yang perlu diantisipasi. Begitu ya. Baik, Allah mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita dalam proses menghafal dan menjaga hafalan kita masing-masing. Ustadz-ustadzah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah menit ke 50 lebih. Ya, artinya tentunya kita sudah masuk di segmen berikutnya. Segmen yang senantiasa kita tunggu untuk membahas bersama-sama ayat yang sudah kita hafal di pagi hari ini. Masih seputar dengan ayat muhkamat, yaitu terkait dengan ayat talak ya, yang mana perbuatan ini memang dibolehkan ya, tapi dibenci oleh Allah. Biar lebih mendalam lagi, kali ini kita membahas terkait dengan nafkah, bagaimana nafkah saat iddah. Oke, langsung saja kita berikan kesempatan sepenuhnya oleh guru kita Ustadz Haji Ahmad Mirza. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, mari sejenak kita tadabburkan dua ayat yang sudah kita hafalkan tadi ya, yaitu ayat 6 dan ayat 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum. Jadi ini perintah Allah kepada para suami yang sudah menjaga. Afwan Ustadz, kalau di kami suara Ustadz Mirzak hilang. Entah kalau di yang lain bagaimana ya? Halo, tes. Sudah? Ya sudah. Memang kadang-kadang terputus. Baik, terima kasih. Tadi saya pakai headset malah nggak muncul suaranya. Saudara sekalian, kita tadabburkan ayat ke-6 ya. Askinuhunna min haitsu sakantum. Ini perintah Allah kepada para suami yang sudah menceraikan istrinya. Berilah mereka tempat tinggal sekiranya kalian tempati. Maksudnya apa? Fil buyutil lati taskununaha. Di rumah yang kalian tempati itu. Jadi bisa dibilang kalau di sebagian tafsir itu disebutkan di sebagian rumah yang kalian miliki. Jadi misalnya si suami ini punya rumah 2 misalnya. Nah, di mana biasanya tinggal, disitulah si suami harus mengalah si istri, karena memang pesan dari yang kemarin itu la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan usir mereka atau keluarkan mereka dari rumah mereka, maksudnya rumah yang biasa kalian tinggali bersama selama masa iddah. Seperti itu ya. Tetapi la yukallaful mutalliq bimakanil lil mutlaqah ghairu baitihi ya. Jadi suami tidak dituntut untuk menyediakan tempat bagi istri yang telah dicerai itu selain rumah yang biasanya ditempati. Jadi tidak perlu kemudian si suami ini ngontrak misalnya untuk menyediakan tempat bagi si istri. Nah, seperti itu, cukup di rumah yang biasa ditempati. Seperti itu ya. Kemudian ustaz-ustaz sekalian, selanjutnya
Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Nah, ini menarik. Ada larangan dari Allah untuk membuat tudayyiq. Tudayyiq itu maknanya membuat sempit. Si istri ketika diceraikan sudah susah ya, maka jangan lebih membuat mereka susah lagi. Dengan seperti apa? Dengan dhaiki mahallin. Jadi mempersempit tempat yang mestinya tempat itu mestinya adalah yang ditempati si istri selama iddah itu mestinya seperti yang ditempati sebagaimana masih bersama sebelumnya. Ya. Au takdirin fil infak atau pelit di dalam memberikan nafkah. Ya. Apalagi sampai tidak memberikan nafkah sama sekali. Au muraja'atin yaqibuha tatliq. Atau si suami ini merujuk kemudian dicerai lagi. Iddahnya menjadi mulai dari nol lagi. Sehingga masa iddahnya itu bertambah lama lagi. Karena masa iddahnya dimulai dari nol lagi. Ini tidak boleh ya. Maka di sebagian tafsir dikatakan yang dilakukan seperti ini oleh suami itu disebut dengan bermain-main dengan hukum Allah. Kalau sudah diceraikan dan itu sudah pilihan yang sudah sudah mantap ya sudah. Dan kemudian rujuk, kemudian cerai lagi. Kasihan si istri. Itu saudara sekalian maksud dari lidayyiqu alaihinna. Tidak boleh kita membuat si istri yang sudah diceraikan itu semakin susah ya. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun. Kalau si istri ini sedang hamil, maka si suami wajib memberikan nafkah tambahan ya. Nafkah yang karena si istri ini hamil menanggung beratnya hamil itu sampai melahirkan ya. Termasuk fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahum. Jadi di dalam surat Al-Baqarah itu kan ada ayat yang menjelaskan bahwa si istri ini dalam kondisi tidak cerai ya. Ketika dia menyusui, itu dia berhak untuk menerima nafkah tambahan. Nafkah ekstra karena dia menyusui. Jadi karena dia menyusui, misalnya butuh suplemen atau vitamin atau asupan tambahan, si suami harus menyiapkan itu. Ya. Nah, termasuk ketika si istri dalam kondisi masa iddah, maka si suami harus memberikan nafkah khusus terkait dengan penyusuan ini. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, bahkan ketika itu tidak tersolusikan harus duduk bersama. Suami istri harus terbuka bagaimana ini solusinya, bisa jadi fasaturdi ulahu ukhra, bisa jadi perlu untuk anak ini, bayi ini disusui oleh wanita lain dan otomatis juga ada upah yang harus disiapkan. Itu menjadi tanggungan suami seperti itu ya. Kemudian ustaz-ustaz sekalian, ayat selanjutnya liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani kecuali yang dimampu oleh suami. Maknanya begini. Tidak boleh si istri itu menuntut nafkah di luar kemampuan suami saat iddah. Jadi istri misalnya karena merasa dia masih harus dinafkahi masa iddah, dia menuntut nafkah yang di luar batas wajar. Nah, seperti itu ya. Misalnya contoh saja ini, misalnya 2 kali lipat dari gaji yang dimiliki suami. Ini kan tidak rasional. Sementara ketika masih bersama sebelumnya, nafkah itu tidak sampai sebesar itu. Nah, ini si istri juga harus memahami maksud daripada ayat la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang sudah diberikan oleh Allah kepada dia. Itu saudara sekalian yang bisa kita ringkas dari 2 ayat ini. Pesan hikmahnya adalah suami wajib siapkan tempat tinggal untuk istri selama masa iddah. Itu maksud dari la tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan usir mereka dari rumah ya. Memberi nafkah khusus saat istri hamil dan menyusui. Yang kedua, suami istri yang bercerai harus tetap terbuka untuk musyawarah demi maslahat penyusuan anak. Kalau misalnya istri tidak berkenan atau ada 1-2 kondisi yang tidak memungkinkan, maka si suami tetap harus mencari solusi. Bisa jadi dicarikan ibu yang menyusui orang lain ya, dan tentunya suami harus menyiapkan upah di situ. Terakhir, suami wajib memberikan nafkah terbaik semampunya selama masa iddah istri. Niscaya Allah akan berikan kemudahan setelah kesulitan dan kerumitan. Itu janji Allah, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Jadi kalau dalam bahasa Arab Ustaz, ada akan itu ada yang sin, ada yang saufa. Jadi sa itu adalah masanya dekat.
Jadi bisa jadi ketika ketentuan Allah dalam konteks ini dilaksanakan oleh si suami dengan tuntas, nafkah diberikan dengan sebaik-baiknya, bisa jadi Allah akan membukakan kemudahan dalam waktu dekat. Itu maknanya adalah sin. Tapi kalau saufa, akannya itu masih lama lagi. Nah, ini janji Allah yang sangat dekat bagi suami yang mau tetap memberikan nafkah kepada istrinya yang diceraikan saat iddah. Begitu Ustaz Bayaki, Ustaz sekalian, mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semua. Yang pertama, kita dijauhkan dari kondisi ini. Yang kedua, kalaupun ada yang masuk dalam kondisi ini, mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk tetap bisa melaksanakan ketentuan Allah. Ya, seperti itu Ustadz Bayaki, Ustadz sekalian. Selanjutnya kita masuk ke segmen selanjutnya yang tidak kalah menarik karena ada guru kita ini Ustadz Rifki. Tafadhal Ustadz Bayhaqi. Baik, syukran katsiran, jazakallah khairan Ustadz Mirzak sudah memberikan kita wawasan tadzkirah juga untuk kita semuanya. Prinsipnya Ustadz tidak perlu terlalu mendalam menelaah ini ya. Karena mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari talak ini. Dan Allah mudah-mudahan buat keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bersatu di dunia dan bahagia di akhirat kelak ya, bersama keluarga kita semuanya. Kalaupun di kondisi ini, insya Allah kita sudah memahami, apalagi ini terkait dengan tadabbur di Al-Quran, begitu ya, sehingga kita semuanya bisa mencermati dengan baik. Yang saya tahu ketika saya mendapatkan penjelasan di pesantren dulu itu, nah, yang namanya suami itu bertanggung jawab atas segala sesuatu, apa yang menjadi kebutuhan istri termasuk menyusui dan yang lain sebagainya. Begitulah cara Islam memperlakukan wanita begitu mulia, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah hamba yang senantiasa istiqomah bertakwa di jalannya dan bahagia di akhirat dan di surganya kelak ya. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, mari kita melanjutkan segmen berikutnya, segmen yang selalu kita nanti dan sudah tertunda beberapa pertemuan karena banyak suatu hal yang menarik juga yang dibahas. Kali ini kita lanjutkan ya, Al-Manzumah Al-Khaqaniyah karya Al-Imam Abi Muzahim Musa bin Ubaidillah bin Khaqan. Selanjutnya kami berikan kesempatan sepenuhnya untuk Ustadz kita, Ustadz Rifki, di weekend kali ini. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya jelas, Ustadz Bayhaqi, teman-teman yang lain? Alhamdulillah sudah bisa kita dengar dengan baik. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustaz Ahmad Bayhaqi, yang kami hormati Al-Ustaz Ahmad Mirza, dan juga Al-Ustaz Ahmad Yusuf, hafizahumullah. Yang kami banggakan para asatidzah semuanya, para pejuang Al-Quran dan pejuang penghafal juz 28. Mudah-mudahan panjenengan bisa mentasnikkan dan menyelesaikan setoran juz 28 ini dengan tuntas dan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan ya. Manzumah Khaqaniyah ini pertemuan kita sampai pada pertemuan yang bait yang ke-11 ya. Beberapa bait yang kemarin menjelaskan tentang imam yang 7 ya. Imam yang 7, qari yang 7. Maka pada kesempatan kali ini ada 3 bait yang saling berhubungan. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu atau mungkin ada yang mau membacakan kira-kira. Nah, ada itu nggak menarik. Kira-kira dari teman-teman yang membacakan? Menarik Ustadz, saya punya bank datanya nih. Oh gitu ya. Ini monggo silakan. Kalau ada yang... kita coba ya, untuk yang kesekian kita todong langsung untuk memberikan semangat nih. Ustazah Zakia, insya Allah masih paham sajak sairnya itu. Ya. Fa'ulun, nah dia ya, pasti. Lagunya ya. Nah, dia pakai pasti rumus itu ya. Pasti tahu. Nanti yang lainnya tentu harus persiapan ya di bait-bait berikutnya. Fa'ulun, mafa'ilun. Nah, begitu ya. Tafadhali Ustaz Zakia, tunjukkan kemampuannya.
Dan semua harokatnya harus terbaca. Karena kalau tidak terbaca itu akan tidak sesuai, tidak imbang lagunya. Tenang saja Ustadz. Yang satu ini sudah core of the core ini. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Silakan. Coba ya Ustaz, bismillah. Ya, monggo. Karena pakai HP jadi kurang jelas. Oh, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzul hizqi mu'tilil hurufi huquqama. Qoha. Hah? Huquqaha. Oh, maaf. Kaligrafinya terlalu bagus Ustaz Bahaki soalnya. Bukan saya. Oh, bukan. Fadzul hizqi mu'tilil hurufi. Jangan ditajwidkan Ustaz. Karena ini syair ya. Syair tidak perlu ditajwidkan, tidak perlu dimasukkan gunahnya bila gunahnya dan seterusnya. Tidak apa-apa. Ini efek selalu baca baik. Tajwid memang syair itu. Ya. Fadzul hizqi mu'tin lil hurufi huquqaha idza rattalal qur'ana aw kana dha hadri. Nah, ini namanya improvisasi yang di akhir itu Ustaz. Ya, Masya Allah. Lanjut. Wa tartilunal qur'ana afdalu lilladzi umirna bihi mim muksina fihi wal fikri. Wa mahma hadda apa Cad? Kurang jelas. Hadarna, enggak ada tasdidnya itu. Wa mahma hadarna darsana. Wa mahma hadarsana famura kan nggak enak kan? Kalau nggak pas nggak enak begitu. Mungkin bisa dicontohkan yang akhir ini Ustaz Rifki. Wa mahma hadarna darsana famura khasun. Wa mahma hadarna darsana famura khasun. Lana fihi irdinul ibadi ilal yusri. Ustaz? Ini kalau Ustazah Zaki yang baca itu seakan kita pengen baca gitu Ustaz. Masya Allah. Mantap. Iya. Mantap. Baik, jazakallah khairan. Begitu Ustaz Rifki, insyaallah next akan yang lainnya ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik Ustazah Zakiyah dari Depok ya. Jadi teman-teman semuanya, ini nggak terlalu panjang dulu, mungkin nanti 2 sesi barangkali Ustaz. 3 bait ini itu menjelaskan tentang marotibul qiraah namanya. Marotibul qiraah itu adalah tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran atau tempo dalam membaca Al-Quran. Tempo, ya. Di situ dijelaskan. Maka orang yang cerdas pasti akan memberikan setiap huruf hak-haknya. Baik pada saat mereka membaca Al-Quran secara tartil ataupun secara hadr. Nanti kita jelaskan apa itu hadr. Ya. Dan membaca Al-Quran secara tartil jauh lebih baik. Karena kita diperintahkan untuk melakukannya. Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Dan hendaknya kita membacanya secara tenang. Tidak tergesa-gesa sambil merenungkan maknanya. Adapun pada saat kita membaca Al-Quran dan hadr, ya bukan hadir ini ya, dengan hadr, ketika ingin mengulang-ulang bacaan dan memperbanyak kebaikan darinya, maka hal tersebut tidak mengapa. Sebagai sebuah keringanan bagi kita dalam baca Al-Quran. Disebabkan agama ini mudah untuk diamalkan para hambanya. Ini saya pakai terjemah umum ya, bukan terjemah kata per kata karena sulit menerjemahkan kata per kata. Ya. Baik, teman-teman semuanya, terkait dengan marotibul qiraah,
Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani itu mencantumkan di dalam bait ini ada dua, ya, ada dua saja. Yang pertama tartil dan yang kedua hadr. Yang pertama tartil dan yang kedua hadr. Nah, kalau kita membuka kutubut tajwid, kitab-kitab tajwid itu, maka kita akan mendapati perbedaan pendapat di antara para ulama terkait dengan marotibul qiraah atau tempo di dalam membaca Al-Quran. Minimal ada 4 mazhab, ya, 4 mazhab yang kemudian menetapkan marotibul qiraah. Mazhab yang pertama, yaitu marotibul qiraah yang pertama itu adalah 3 tingkatan, ya. Marotibul qiraah itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Itu mazhab yang pertama. 3 tingkatan itu apa aja? Yang pertama at-tartil. Yang pertama at-tartil, yaitu membaca dengan lambat dan tenang sambil mentadabburi maknanya serta memelihara hukum-hukum tajwidnya. Panjenengan kalau misalkan buka Quran surat Al-Muzammil ayat yang keempat terkait dengan warattilil Qur'ana tartila, di situ akan ada makna. Apa sih maknanya tartil itu? Nah, coba sih saya mau tanya, ya. Mungkin barangkali ada yang mau jawab begitu. Ustadz Wahab, ini on enggak ya? Oh ya. Tartil itu seperti apa, Ustadz? Pelan-pelan, Ustadz. Pelan-pelan, ya. Tidak cepat-cepat, tenang, tidak tergesa-gesa. Kurang lebih begitu, ya. Tapi kalau kita melihat penjelasan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu mentajwidkan huruf-huruf dan mengetahui tempat berhenti dan tempat memulainya. Waqaf ibtida. Itu penafsiran dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an terkait dengan makna tartil. Yang pertama tingkatannya at-tartil. Yang kedua at-tadwir. At-tadwir ini yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Abu Muzahim, ya, di dalam baitnya. At-tadwir. At-tadwir itu adalah membaca dengan tempo pertengahan, ya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, begitu. Pertengahan, ya. Di antara cepat dan lambat sambil memelihara hukum-hukum tajwid. Kemudian yang ketiga al-hadr. Al-hadr ini membaca dengan tempo yang cepat tapi tetap menjaga hukum-hukum tajwid. Contoh misalkan, ya, kalau at-tartil seperti bacaannya Al-Imam Husari misalkan. Itu at-tartil, ya. Ahmad Al-Husari. Husari ya. Pernah menjabat sebagai mahaguru, ya, di Mesir. Tahun berapa? 60-an atau 70-an kalau nggak salah. Kemudian kalau at-tadwir ini yang pertengahan. Banyak kalau pertengahan mungkin seperti siapa ya? Syekh Gomidi, ya. Kemudian Musyari, kemudian siapa lagi kira-kira Ustaz Bayhaqi? Sudes juga. Surem itu hadr. Kalau saya lihat lebih ke hadr bacaannya. Ya. Kalau saya Surem, ya. Kalau masa yang lain biasanya di tingkatan tadwir. Hani Rifai. Hani Rifai kuat di suaranya masalahnya. Powernya kuat. Tinggi sekali. Kalau secara tempo bacaan bisa ke tadwir, ya, bisa ke tadwir. Ya. Baik, ini mazhab yang pertama teman-teman semuanya. Jadi terbagi menjadi 3, at-tartil, at-tadwir, dan al-hadr. Ya. Kemudian mazhab yang kedua, ya, itu menyatakan ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Ditambahkan dengan tingkatan di atasnya tartil. Di atasnya tartil, ya. Itu namanya at-tahqiq. At-tahqiq, ya. Jadi nanti urutannya at-tahqiq, at-tartil, at-tadwir, al-hadr. Ya. At-tahqiq yaitu membaca Al-Qur'an dengan sangat lambat, sangat tenang, berhati-hati dengan maksud mempelajarinya dan mentadaburi maknanya serta menyempurnakan penjagaan terhadap hukum-hukum tajwidnya.
Dan ini biasanya yang dianut oleh banyak mazhab saat ini, yang masyhur ya, di antara para pengajar Al-Quran yang mengamalkannya. Ada 4 ya, yang masyhur, ya, yang cukup masyhur. Kemudian yang ketiga, mazhab yang ketiga itu menyatakan bahwa marotibul qiraah terbagi menjadi 5. Yang pertama tadi 3, yang kedua 4, yang ketiga 5. Ya. Yang kelima ini adalah tingkatan di bawah al-hadr. Ya, tingkatan di bawah al-hadr. Namanya az-zamzamah. Namanya az-zamzamah. Ya. Bukan zam-zam, bukan air zam-zam ya. Tapi az-zamzamah. Ya. Az-zamzamah itu apa? Yaitu membaca dengan cepat secara pelan, sir. Ya. Secara pelan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat teman-teman semua. Ya. Bolehkah kita membaca dengan cara zam-zamah? Jadi kalau panjenengan baca secara cepat dengan suara lirih, tidak dikeraskan. Ya. Jadi hampir nggak kedengeran, yang mendengar cuma kita saja. Begitu. Ya. Temponya cepat, iramanya pelan, begitu ya? Enggak, temponya cepat. Kalau irama ya tetap cepat. Notasinya. Jadi dia hanya terdengar oleh kita saja, tidak terdengar oleh orang lain. Ya. Makanya zam-zama ini pernah kalau panjenengan lihat di YouTube ya, itu beberapa setengah tahun lebih yang lalu. Iya, betul. Syekh Musyari Rasid Al-Afasi itu pernah menampilkan baca Quran dengan thariqah zam-zama. Tapi ternyata, mohon maaf, banyak para ulama yang mengkritik. Ya. Banyak para ulama yang mengkritik. Karena zam-zama ini harusnya tidak boleh ditampilkan di hadapan orang. Dikhawatirkan orang awam ini akan mengikuti. Oh, berarti boleh ya dengan cara seperti itu. Padahal ada yang lebih afdal kita baca baik dengan tahqiq, tartil, tadwir, atau hadr selama menjaga hukum-hukum tajwid. Makanya di antara mukri yang mengkritisi bacaan zam-zama Syekh Musyari itu adalah Syekh Abdul Bari. Abdul Bari Rajih namanya, sekarang mungkin di Malaysia kalau tidak salah beliau, dari Mesir, murid dari Syekh Profesor Dr. Ahmad Isa Al-Mi'sarawi yang sekarang menjabat sebagai Mahaguru Al-Quran di Mesir. Beliau muridnya. Ya, mungkin di Malaysia. Beliau ketika muncul video itu mengkritisi bacaan yang disampaikan oleh Syekh Musyari terkait dengan thariqah zam-zama yang disampaikan. Makanya lebih baik az-zamzama ini tidak dipraktekkan. Lebih baik begitu aksanya ya. Ini 5. Jadi madhab yang keempat itu apa namanya? Oh, tadi madhab yang berapa? 3 ya? Ketiga ya. Yang ketiga itu ada berapa tingkatan? 5 ya, 5 tingkatan. At-tahqiq, terus at-tartil, at-tadwir, al-hadr, dan az-zamzam. Kemudian yang terakhir, madhab yang keempat yang terakhir, ini menyatakan bahwa maratibul qiraah dibagi menjadi berapa kira-kira Ustaz Baihaqi? Wah. Dari yang pertama 3, yang kedua 4, yang ketiga 5, yang keempat? Mau saya tambah takut bid'ahnya kejauhan. Karena yang terakhir az-zamzama itu penuh perdebatan yang saya dengar itu. Iya, makanya masih ada khilaf, makanya lebih baik dijauhi kalau zamzam. Nah, mazhab yang keempat, maratibul qiraah dibagi tetap menjadi 3. 3 ya. 3 itu apa saja? Yang pertama at-tahqiq, yang kedua at-tadwir, yang ketiga al-hadr. Berbeda dengan madhab yang pertama. Kalau madhab yang pertama kan at-tartil, at-tadwir, al-hadr. Ini yang keempat at-tahqiq, at-tadwir, dan al-hadr. Kenapa kemudian nggak ada at-tartil? Karena semua maratibul qiraah tadi harus dibaca secara tartil. Logikanya begitu. Tahqiq harus dibaca dengan tartil. Tadwir harus dibaca dengan tartil. Hadr juga harus dibaca dengan tartil juga. Makanya, dan ini pendapatnya Imamul Muhaqqiqin wa Hujjatul Muqri'in, Syamsuddin Abul Khair Ibnul Jazari.
seorang pakar Al-Quran di zamannya yang terkenal luar biasa. Membagi marotibul qiraah Imam Ibnul Jazari menjadi 3. At-tahqiq, at-tadwir, dan al-hadr. Dan ini pendapat yang kami anut ya, yang kami anut. Kalau panjenengan monggo silakan diteliti lagi begitu ya. Mau pilih pendapat yang lain monggo. Tapi kami menganut pendapatnya Al-Imam Ibnul Jazari, dan ini juga banyak dianut oleh para guru-guru Al-Qur'an ya. Jadi at-tahqiq, kemudian at-tadwir dan al-hadr. Kenapa demikian? Karena semuanya itu harus dibaca dengan secara tartil. Berdasarkan firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Tahqiq harus dibaca dengan tartil. Tadwir harus dibaca dengan tartil. Hadr yang cepat pun harus dibaca dengan tartil. Makanya ketika kita membaca Al-Quran dengan tempo apapun, maka tidak boleh keluar dari jalur-jalur tajwid, jalur-jalur hukum-hukum yang sudah ditentukan di dalam ilmu tajwid. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz, kira-kira yang lebih unggul dalam marotibul qiraah itu yang mana? Dan yang lebih afdol kita mengamalkannya yang mana? Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Menarik sekali. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Barangkali itu sedikit yang bisa kita sampaikan para asatidzah semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, jazakallah khairan Ustaz Rifki Hidayat atas wawasannya di pagi hari ini. Luar biasa Ustaz-ustazah. Tidak rugi kalau Ustazah sudah mengikuti Zoom kali ini. Dan saya menemukan bakat baru di Ustaz Rifki itu. Bakat Ustaz Rifki yang terpendam adalah membuat penasaran kita semua. Nah, ini dia. Nah, tapi kesimpulannya gini Ustaz, sebelum kita akhiri ya. Saya perlu bertanya juga nih terkait dengan apa yang sudah menjadi thariqah Ustaz terkait dengan pilihan tadi ya. Kalau yang di terakhir kita kan seakan-akan praktis menghilangkan tartil ya. Nah, berarti sejatinya sebenarnya tartil itu nggak hilang. Justru esensinya tartil berada di semua tempo yang tadi dipilih, yaitu 3 itu. Atau seperti itu atau seperti apa Ustaz? Apakah memang tartil itu hilang atau tartil sejatinya dia tidak perlu disebutkan, itu sudah menjadi kewajiban, hanya tartil yang model tahqiq, tartil yang model tadwir, dan tartil yang model hadr. Apakah seperti itu yang dimaksud Ustaz? Intinya kurang lebih seperti itu Ustaz Baihaqi. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dengan tempo apapun, kita harus mentajwidkan huruf yang ada di dalam Al-Quran. Nah, dan itu maknanya tartil tadi. Oh, siap. Berarti kalau saya boleh simpulkan nih, makna daripada tartil itu bukan sekedar tempo, tapi bagaimana mujawadul tajwidul huruf itu ternyata itu bagian dari esensi tartil. Sehingga tempo apapun tartil itu juga harus senantiasa masuk di dalam bacaan Al-Qur'an kita. Menarik sekali. Ya, boleh. Ini mungkin sedikit wawasan ini ya. Unek-unek kami ya. Ketika kita mendengarkan tasmi dari teman-teman, ini di luar materi Ustaz. Boleh. Tadi di awal saya mau ngomong kok lupa begitu. Nah, ini mungkin nanti disepakati juga Ustaz Mirza, Ustaz Yusuf, Ustaz Baihaqi dan juga teman-temannya. Ketika kita membaca mad lazim, ya mad lazim kalimah mutsaqqal misalkan seperti lafaz waladhdallin atau seperti tadi yang di tasmi atau ditalakikan ya. Ya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudar. Nah, rata-rata teman-teman di situ mad lazimnya tidak sampai 3 alif atau 6 harokat. Apa memang ada istilahnya ada ketetapan dari Umi bagaimana? Karena sepanjang pengetahuan saya untuk riwayat Hafs an Asim, panjang atau kadar daripada mad lazim itu adalah 6 harokat atau 3 alif begitu. Jangan teman-teman ketika tasmi rata-rata tidak sampai begitu. Wala tudarru. Nah, begitu. Harusnya kan lebih panjang. Wala tudarrun. Memang harus ambil nafas yang cukup panjang begitu, sehingga nanti kalau nggak kuat ya harus berhenti. Konsekuensinya begitu. Nah, ini seperti apa Ustaz? Ya baik, syukran Ustaz Rifki. Yang disampaikan Ustaz Rifki itu sebenarnya juga ada di hati saya kepada para peserta sekalian. Semestinya mereka lebih panjang. Dan sudah beberapa kesempatan saya juga mengingatkan. Intinya
ya memang yang terjadi di prakteknya di teman-teman ini masih banyak yang kadang kurang bisa memberikan kadar antara mat wajib, mat jaiz dengan mat lazim yang semestinya lebih panjang juga daripada mat jaiz dan mat wajib. Sebenarnya sama Ustadz, sama aja pemahaman kita. Tentu yang mat lazimnya itu jauh lebih panjang daripada di hanya sekedar mat jaiz dan mat wajib yang mereka 2 alif, gitu ya. Sama aja sebenarnya. Kita juga merasakan yang sama, kadang mengingatkan, Ustadz coba dipanjangkan sedikit ya agar apa? Karena mat jaiznya segitu sehingga semestinya mat lazimnya lebih panjang lagi tambah 1 alif lagi. Sama aja Ustaz sebenarnya unek-uneknya gitu ya. Jadi pada prinsipnya kita sepemahaman sih tetap 3 alif di mat lazimnya. Kalau mat wajib dan mat jaiznya itu kan 2 alif. Begitu. Begitu Ustaz Rifki. Kali Ustaz Yusuf, Ustaz Mirzak, bagaimana Ustaz kira-kira? Ustaz Mirzak. Iya sama Ustaz. Sama aja. Jadi kita sama insya Allah, hanya memang kesalahan itu kan biasa terjadi. Evaluasi pada saat menyimak. Ustaz Yusuf nih, alhamdulillah hadir. Tafadhol Ustaz. Ya Ustaz, jazakallah khair atas ilmunya. Terima kasih banyak kita belajar kembali ya. Jadi tetap Ustaz, mat lazim musaqal kalimi itu ya tetap kita pakai 3 alif atau 6 harokat. Nah, jika ada peserta yang ketika tasmi biasanya karena terburu-buru atau karena ingin menerapkan yang tadwir barangkali, sehingga kadang-kadang kurang panjang. Kalau itu saya ya biasanya itu. kami ingatkan agar tetap menerapkan itu ya. Walaupun bacanya dengan cepat tapi tetap menerapkan hak mustahak hurufnya termasuk tajwid-tajwidnya ya. Kita kepada para peserta semuanya ya diperhatikan terkait dengan matnya. Ada 2 cara, bisa jadi mungkin caranya ya saat dia membaca setelah akhir waqaf langsung kita ingatkan, mohon maaf terus ada kurang panjang matnya. Atau ketika seperti itu kok kadang-kadang malah ngeblank hafalannya, mungkin setelah selesai itu ada evaluasi. Mohon maaf, biasanya peserta yang semangat itu malah bertanya sebelum kasih masukan tuh, Ustadz apa evaluasi saya? Baru saya sampaikan yang ini tadi matnya kurang panjang, harusnya 6 harokat, tadi masih terbaca seperti 4 harokat. Nah, nanti kalau store lagi bisa diperpanjang lagi. Atau bahkan kalau dia semangat biasanya mengulang lagi ayat yang tadi itu. Saya ulang lagi ayat yang tadi itu biar benar. Bisa seperti itu ya. Jadi nggak apa, tugas kita adalah menjelaskan sekaligus mengingatkan ya. Karena ada tipe-tipe peserta yang kalau ditegur di tengah-tengah itu malah hafalannya ngeblank gitu. Malah hilang ya. Ya, apa? Mereka butuh obat tenang ya. Mereka butuh obat penenang. Sehingga kadang-kadang saya memperhatikan aspek psikologis juga yalah. Dan nanti kita ingatkan, saya catat aja biasanya. Saya catat di lembar. Bahkan kalau catatan banyak biasanya lembarnya itu saya foto terus saya kirim, ini catatan-catatan yang perlu diperbaiki. Tapi kalau catatan hanya 1 langsung saya ingatkan. Tapi kalau Ustazah yang ketika diingatkan di tengah-tengah nggak ngeblank, nggak tambah hilang, ya udah kita ingatkan di saat itu juga ya. Ya makanya kita sudah mulai paham lah mana peserta yang ketika diingatkan malah tambah hilang semua hafalannya. Mana yang ketika diingatkan ya langsung terima kasih Ustaz, langsung diperbaiki. Kalau Ustaz siapa itu Wahab, insyaallah tenang aja dia diingatkan di tengah-tengah saat itu juga bisa. Tapi yang Ustazah kadang-kadang sensitif. Kita aja statistik, tetap kita ingatkan, ya kita tetap standarkan bacaan kita karena ini HNQ, Hayya Nutkin. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Terima kasih. Baik, syukur kasiran Ustaz Yusuf dan Ustaz Mirzak menguatkan kita. Iya, saya lupa. Terkadang yang sering terjadi itu kita memang tidak sengaja tidak ingatkan Ustaz. Melihat aspek psikologis peserta itu, ini kalau diingatkan bakal hilang semua nih. Nah, nanti di akhir biasanya kita. Di akhir kita jelaskan, jangan sampai terulang kembali. Ya. Ada benar Ustaz Yusuf tadi. Kadang yang bersemangat, Ustaz saya ulang lagi ya gitu. Nah, jangan dong, nanti panjang lagi urusan kita. Gitu. Enggak juga. Baik Ustaz sekalian, ini bagian dari wawasan yang tentu harus diantisipasi. Kebetulan di ayat yang sekarang sedang kita hafal, ada juga mat lazimnya. Sehingga Ustaz sekalian, tafadhol, harus mulai tenang nih bacanya. Temponya harus mulai dinikmati, dan tentu bersiap diri kalau ketika dievaluasi di tengah bacaan sehingga kita
insya Allah baik bacanya. Dan tadi ditambahkan wawasan. Banyak sekali pilihan tempo yang bisa kita pakai untuk tasmi dan seterusnya begitu. Ada tambahan Ustaz Yusuf barangkali? Sebelum kita tutup. Cukup Ustaz, cukup. Terima kasih. Saya terima kasih kepada kelompok saya yang hari ini 90% hadir. Oh. Supervisi kehadiran peserta. Wah, ternyata di absen terus ya. Saya nggak mau absen, nggak tega. Nanti kalau disebutkan 1, 2, 3 kan gimana gitu ya. Ya. Kalau banyak nanti sambil saya sebutkan. safar, satu nawat biasa sambil bepergian. Apa nggak tahu itu mudik duluan atau bagaimana itu? Ada yang juga lewat itu. Alhamdulillah. Tapi Hakim sudah dapat bocoran enggak? Mulai kapan kita berakhir atau terakhir di pertemuan Ramadan ini? Ya, insya Allah nanti Ustaz-Ustaz sekalian kita akan berakhir menjelang Lebaran ya, dan kita akan rehat 1 pekan setelah Lebaran. Insya Allah seperti itu. Dan insya Allah Ustaz-Ustaz akan memberikan kesempatan untuk meyakinkan kami nih membuka HNQ selanjutnya di juz-juz berikutnya. Sekaligus saya merasa, kita di tim merasa seperti materi Ustadz Rifki ini harus berlanjut. Sehingga HNQ pun semestinya juga berlanjut ya. Insya Allah seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Begitu Ustadz Yusuf. Insya Allah beberapa hari sebelum Lebaran kita off dulu. Dan 1 pekan setelah Lebaran kita off dulu. Dan lanjut hari berikutnya. Ya. Jadi rugi kalau nggak lanjut di juz berikutnya. Nanti nggak nyambung materi Ustadz Rifki saatnya. Ya begitulah. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Boleh mencuri start dulu. Itu bagian dari manfaat inden. Semangat kita sudah dicuri dari sekarang ya. Tapi insya Allah apalagi juz 1 itu Ustaz sudah banyak lah yang sudah hafal begitu ya. Tidak sulit lah untuk kita meraih di juz 1. Begitu Ustaz-Ustaz sekalian, sangat panjang dan sangat bermanfaat dan menjadikan waktu di weekend kita ini sangat begitu maksimal ya, berbobot juga nih. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan wawasan yang begitu panjang, apalagi di bulan Ramadan nih, wawasannya begitu luas dan keberkahan-keberkahan kita raih di bulan Ramadan ini. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, Ustaz Mirzak sudah sangat menunggu untuk menutup majelis kita di pagi hari ini. Tafadhol Ustaz Mirzak. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Bayaki, khususnya Ustaz Rifki yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya, menambah wawasan kita melalui al-manzumah al-haqqaniyah. Barakallahu fikum saudara sekalian, mari kita tutup seperti biasa dengan doa Allahumma arhamna bil Quran, tapi karena ini sudah pukul 6:30 lewat ya, kita baca saja tanpa disenandungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertobat kepadamu. Tak lupa juga Ustadz Yusuf, jazakumullah khairan, ternyata beliau menyimak selalu ya dan mensupervisi kita semua. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, terima kasih jazakumullah khairan yang sudah menyimak dan mengikuti HNQ hari yang ke-51. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah sampai akhir insyaallah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum bi barakatil Quran. Jumpa lagi insyaallah hari Selasa. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz juga tuh ikut menyimak ya. Ustaz. Waalaikumsalam.